menginstal perangkat lunak untuk PLC simulatornya. Jadi setelah diinstal, nanti akan dikenalkan tentang software yang akan digunakan. Jadi intinya itu untuk pertemuan awal ini. Jadi nanti semuanya nanti akan secara bergiliran untuk menampilkan hasil instalannya masing-masing. Apakah sudah sesuai atau belum, sudah berhasil apa belum ya. Kemudian nanti kalau ada waktu akan diberikan contoh sederhana. Untuk yang akan membantu saya di sini adalah ASDOS, asisten dosennya adalah Frederick, ya. Frederick. Dan dia sudah ada di sini ya, sudah join. Untuk presensi sudah saya bagikan, saya kopikan lagi ya. Oke, silakan yang belum presensi langsung presensi dulu biar lupa. Oke, jadi itu intinya untuk hari ini. Pastikan semuanya sudah menginstal dan familiar dengan perangkat lunak yang digunakan. Oke, itu ya. Silakan mungkin Mas Frederick perkenalan dan bisa langsung dicontohkan ya, ditampilkan hasil penginstalan yang sudah berhasil. Silakan Mas Frederick. Baik Pak, terima kasih. Sebelum saya menunjukkan, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Frederick, saya angkatan 19. Kebetulan saya ditunjuk langsung oleh Pak Wira untuk menjadi asisten dosen pada mata kuliah elektronika industri. Mungkin perkenalan saya cukup segitu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan untuk perkenalan boleh ditanyakan dulu. Biar lebih akrab gitu kan. Mas, izin bertanya Mas, jurusan apa Mas? Oh, saya jurusan elektro. Baik Mas, terima kasih Mas. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terkait perkenalan dulu ya. Mungkin kalau nggak ada, mungkin perkenalannya cukup sekian ya. Sebelum saya sharein, mungkin saya mau bertanya dulu ya. Di sini ada yang mengalami gangguan nggak atau masalah saat install softwarenya? Mungkin ada yang bermasalah gitu. Soalnya yang japri saya cuma satu gitu. Atau dua yang di grup yang mengalami masalah. Itu yang lainnya lancar ya. Keinstalnya sih udah ini pas, tapi gak tahu ini benar, gak tahu enggak. Soalnya gak tahu aplikasinya, tampilannya gitu Mas. Tapi udah selesai installnya ya, nggak ada error. Udah. Berarti sejauh ini udah berhasil semua ya? Nggak ada gitu problem pas di perkuliahan berlangsung bilang saya belum install gitu? Mungkin udah Mas, kalian diam semua. Udah ya. Mungkin sebelum itu saya skin dulu ya. Saya belum. Mas, saya belum juga Mas. Saya belum menginstal karena laptop dalam perbaikan Mas, rusak. Coba yang belum, masalahnya apa aja ya? Laptopnya nggak ada atau nggak bisa nginstal, belum di-download? Laptopnya lagi dalam perbaikan. Itu satu orang ya? Saya bingung mau install yang mana Mas? Itu tiga-tiganya diinstal ya? Oh ya, baik Mas. Kalau menganggap install itu berat, kalau nggak dijalankan nggak berat sih. Jadi selagi nginstalnya tiga-tiganya nggak dijalanin dulu ya nggak ngaruh sih. Yang penting diinstal dulu gitu. 1, 2, 3 gitu. Yang belum siapa lagi ya?
Saya Mas. Alasannya kenapa ya? Tadi nyobain aja malah mati laptopnya. Udah coba install satu. Tuh, pas ini malah mati laptopnya. Installnya berhasil tapi. Berhasil sih. Oh, jalaninnya aja mati gitu. Ya pas pengen ngejalanin ini mati. Jalanin yang apa ya? Factory IO. Bukan. Yang mana ya? Yang EcoStruxure. Oh yang ini, yang video design. Oh, VGO ya. Ya. Makanya belum nyoba install yang lainnya. Kan sebelumnya ini sama juga mati. Soalnya saya kalau ngelanjut belum terinstall semua itu ada yang bisa, nanti ada yang enggak gitu. Banyak kasus yang kayak gitu ya. Jadi enggak rata gitu. Mungkin pertama mungkin alasan lain ada nggak ya? Yang belum install gitu. Laptopnya mati mungkin berat lah ya. Mungkin kita buka dulu yang pertama ya. Kan kita punya 3 software. Yang pertama ada ini EcoStruxure, ini adalah PLC ya. Software buat PLC. Ada Vigeo ini buat HMI ya. Kalau di perusahaan itu kan nggak memungkinkan operator turun langsung ke mesin gitu. Karena posisi mesin kan banyak. Jadi kita perlu adanya Vigeo. Jadi di operator di Vigeo ini kita bisa kontrol mesin dari jauh gitu. Kalau untuk yang Factory IO ini cuma simulasinya. Simulasi dari mesinnya. Mungkin pertama kita buka dulu yang bagian EcoStruxure ya. Sebelumnya ada yang pernah belajar PLC belum? Atau yang anak SMK di sini ada nggak? Saya dulu pernah masuk waktu SMK. Belajar PLC juga? Iya, PLC. Dulu Mas, Untuk di SMK. itu PLC-nya apa? Aplikasinya yang digunakan. Iya. Itu pakai, kalau nggak salah cek programmer kalau nggak salah. Untuk Omron ya? Iya, Omron. Iya, Omron Mas. Berarti basicnya udah tahu lah gitu atau belum? Kalau basic sih ya insya Allah Mas. Mungkin seluruh software itu sama ya? Mungkin aja beda. Untuk alat, kalau di Omron nolnya kan gitu ya? Saya connect ya? Mas. Iya. Saya lanjutin lagi ya. Ini lancar nggak suara saya? Saya matiin kamera aja sih. Kayaknya ngaruh di situ sih. Yang pertama mungkin kita pengenalan ini ya. Di bagian utama ini ada kayak properties ini. Kalau untuk yang gini nggak perlu diperhatikan. Ini untuk kayak data
kita aja. Misalnya ini kita isi itu agar saat PLC itu di program orang lain, itu di PLC itu ada nama-nama kita gitu. Sini. Nama siapa sih yang sebelumnya yang memprogram PLC ini gitu. Ini juga sama perusahaannya. Ini informasi dari proyeknya. Jadi kan di perusahaan itu ada orang yang program PLC. Jadi misalnya saya yang program PLC A, itu orang B memprogram PLC A itu dia tahu bahwa PLC A ini kemarin diprogram oleh saya. Jadi ini perlu kalau di perusahaan. Tapi kalau kayak kita nggak perlu sih, langsung ke sini aja. Nah, di bagian proteksi ini, untuk red protection ini gunanya buat kita ngirim file ke PLC itu, ngirim data atau program. Kalau kita bikin aktif, setiap kita masukin program dia meminta paspor. Nah, untuk yang write ini kebalikannya, setiap membaca dia minta paspor. Itu aja. Jadi karena kita simulasi belajar biasa, nggak perlu pakai itu, kita bikin inaktif. Ini di bagian properties ya. Ini kita klik apply. Udah, kita lanjut ke programming langsung aja. Nggak usah ke sini. Ini saya jelaskan sedikit mungkin. Untuk bagian ini, kalau kita mau menambah input atau outputnya, kan di program itu ada inputannya 00.01 atau 0.01. Itu berarti dia cuma punya satu inputan. Kalau dia awalannya dari 1.01, berarti dia ada dua inputan modulnya gitu. Outputnya juga sama. Kalau misalnya dia bikin ada angka 2.0, ada berarti ada 3 outputan. Modulnya di modulnya gitu ya. Kita lanjut ke sini aja. Nah, ini bagian-bagian yang di Schneider ya. Ini masih ada yang dengerin kan ya? Masih, Mas. Masih, Mas. Jangan yang biar kita semua ngerti ya. Sampai di software pemrograman PLC ini mungkin sampai sini dulu ya. Kita lanjut lagi ke bagian yang VGO. Nah, VGO ini bentuknya HMI ya. Kalau di pelajaran industri teori mungkin ada HMI itu kayak mana gitu. Ada urutannya PLC, HMI. Jadi HMI itu untuk program, bukan program PLC, tapi untuk kontrol mesin. Misalnya kita buat create new project ya. Klik next. Nah, ini kita buat namanya pertemuan 2. Seperti 2. Ini nggak usah di-password aja, next. Ini target 1 biarin. Ini untuk tipe PLC-nya ya. Atau HMI-nya mungkin. Ini pakainya yang 12X. Yang ini. Baru next. Nah, untuk ini IP. Karena nanti kita bisa setting IP-nya aja. Kita klik next saja. Baru finish. Ini di bagian HMI-nya. HMI ini terhubung ke Factory IO ini ya. Terhubung ke ini, ke EcoStructure. Jadi program di sini bisa terhubung ke HMI ini. Untuk cara terhubungkannya mungkin pakai yang pertama itu kita harus setting di bagian IO manajernya ya. Ini new driver. Nah, ini biarin aja defaultnya kayak gini. Oke. Nah, IP untuk konekin ini ke EcoStructure-nya pakai IP-nya 127.0.0.1. Ini unit ID-nya 1.
Ini TCP. Ini yang di sini di checklist, baru di oke. Ini oke. Nah, ini sekarang bisa terhubung ke sini. Untuk IP-nya itu default ya. Mungkin dari software ini mintanya itu karena ini simulasi ya, bukan aslinya. Kalau aslinya tergantung dari hub atau switch yang digunain ke PLC-nya. Kalau PLC-nya pakai IP 1.1.1.1 ya, kita ikutin itu. Nah, setelah kita hubungkan ini udah terhubung. Cara atau terhubungnya harus ada program dulu ya. Baru kita buat di bagian variabelnya. Dari variabel ini dibuat berdasarkan program yang ada di sini. Jadi saya belum bisa lanjutkan di sini buat variabelnya karena programnya belum ada. Kita lanjutin lagi yang bagian software yang ketiga ya. Mas, boleh tanya lah ya. Oh iya, boleh. Ini kok punya pas I/O manajernya diklik gak muncul apa-apa ya? Oh, itu diklik kanan. Dulu ya, klik kanan baru new driver. Terus kemana mas? Mungkin saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Nah, ini kan ini delete dulu. Ini klik kanan di driver. Nah, ini dipilih yang Modbus TCP/IP. Mungkin saya buat dulu ya. Biar punya gambaran. Ini drivernya. Pakainya yang Modbus. Ini klik OK. Nah, IP-nya pakai 127. Nah, IP-nya pakai 127. Unit ID. Ini baru oke. Ini yes saja. Oh, izin Nama. bertanya, Mas. Nama nggak ya? Iya, boleh. Di saya kok nggak ada Modbus TCP-nya ya? Boleh share screen nggak? Bisa. Coba yang atas, coba klik. Yang itu udah nemu itu. Bukan ya. Coba ke atas lagi, manufakturnya. Kok agak beda ya? Saya lihat dulu punya saya delete.
Itu udah SAS ya? Coba oke aja, oke. Itu ada Modbus bukan tadi ya? Modbus RTU tapi ya. Ini yang saya kirim bukan ya? Iya, yang di drive itu. Kok beda ya? Yang lain gimana coba yang lain? Coba ini cancel dulu. Aku ada Mas. Nggak ada ya? Aku lihat lu punya aku versi berapa ya? Di satu. Coba di help itu, coba help atas. Ya, about B113501. Sama dengan punya aku sih. Itu ada yang ke skip bukan? Apanya, Mas? Pas installnya. Nggak ada sih. Punya aku juga B113501. Coba oke aja, oke. Nggak ada. Ya. Di pas pertama tadi udah sama nggak masuk ke 12X tipe? Coba Yang itu mana, Mas? yang klik buat new aja, new. Ya. Tuh next aja, next. Itu bukan 12X tadi kan? Ya itu 12X ya, pas. Itu oke. Mungkin ada yang kelewat. Finish aja. Oh iya. Yang lain coba, pasti kelewatan sih. Udah, makanya Mas. Oke. Coba yang lain. Ada problem lain? Atau udah aman? Semuanya harus ngerti ya. Nanti saya tanyakan satu-satu nih. Soalnya nggak enak sih orang teman kita ngerti, kita nggak ngerti, karena kita di belakang. Aman ya, saya lanjut lagi ya. Mungkin di bagian HMI-nya ini udah ya. Kita buka lagi di bagian Factory IO tadi. Nih. Mungkin kalau yang nggak bisa buka barengan, di close aja yang videonya ya. Yang ini di close aja. Takutnya nggak kuat kan. Di bagian Factory IO ini simulasi dari industri ya. Ini ada banyak scan-nya. Ini contoh-contohnya kayak gini. Ada kayak gini. Tapi ini sama aja ya. Kayak gini biasa ini. Kita nanti belajarnya mungkin sampai di bagian counter aja ya. Counter. Tapi sampai sini juga sorting station. Mungkin sampai sini nanti kita belajarnya ya. Tapi bukan berarti semua ini kita kerjain ya. Karena nggak memungkinkan kita kerjain semua ini. Karena ada yang nggak support dari ekostrukturnya. Mungkin sampai sini bisa. Ini materi terakhir dari kita nanti. Kita buka scan baru ya. Perkenalan pertama itu
yang biasa kita gunain itu ada ini stop button, ada start button, ini stop ya, yang ini emergency, stop, sama start. Ini biasanya dipakai buat reset. Cara kerjanya, ada yang udah belajar, teorinya udah masuk ke bagian tombol belum ya? Belum, Mas. Udah kenal NONC belum? Belum, Mas. Belum ya. Berarti teorinya sampai mana dulu ya sekarang? Atau masih baru perkenalan? Teori masih Kemarin pertemuan tuh- pertama kemarin, Mas. Baru perkenalan Mas kemarin. Berarti belum belajar apa itu normally close, normally open? Belum itu. Belum ya. Mungkin untuk lanjutannya mungkin bisa saya jelaskan setelah teorinya jalan ya. Soalnya kalau saya jelasin di teorinya lumayan lama sih. Mungkin dikit aja yang kita pelajari di pertama di emergency. Ini emergency ini kayak gini cara kerjanya ya. Kalau dipincit dia nahan, kalau ditekan nahan, ditekan lagi dia ngelepas. Kita lihat dari sini yang bagian nih, emergency nih. Di emergency stop 1. Kalau ditekan dia lampunya mati, dilepas hidup. Emergency stop ini masuk kategori normally close ya. Jadi normal itu tanpa tegangan dia udah nyatu. Tanpa ditekan itu udah nyatu. Berarti udah on gitu. Itu emergency. Tapi kalau ditekan dia normally open atau terbuka ya, kondisi terbuka. Tapi ini untuk emergency itu berbeda dengan yang stop sama start. Emergency itu sekali ditekan dia langsung nahan. Mungkin sama seperti saklar biasa. Untuk kembalinya biasanya diputar ke kanan. Cuman karena ini simulasi, ditekan sama dilepas itu sama. Tombol kedua itu ada start ya. Start itu kebalikan dari emergency ini sama stop ini. Dia kalau ditekan baru hidup. Tapi ini harus ditahan ya. Kalau dilepas dia mati. Ditekan lepas. Ini bukan berbentuk saklar ya, tapi switch. Jadi dia ditekan, ditahan baru on, dilepas baru off. Nggak seperti saklar biasa ditekan on, ditekan lagi off. Enggak. Tapi ini bentuknya normally open ya. Jadi keadaan normal dia kebuka. Kalau ditekan dia tersambung on gitu. Normally open. Kalau untuk yang dari yang hijau ini dari start button dia normally close. Tapi dia nggak nahan seperti emergency. Dia ditekan mati, dilepas hidup. Di sini ditekan dia lampunya mati, dilepas hidup. Ya 3 tombol ini yang umum digunakan di bagi panel ya. Umumnya yang tombol reset itu variasi aja. Itu sama seperti start button, tetap normally open atau bisa normal close, tergantung dari penggunaannya ya. Apakah saat ada tegangan dia reset, apa pas nggak ada tegangan dia reset. Ini untuk bagian factory I/O-nya. Ini saya close dulu. Ini kita close. Mungkin sampai situ dulu ada yang ditanyakan nggak? Apa ada yang bingung? Ketinggalan? Lihat yang di pad-nya, Mas. Apa? Ketinggalan, Mas. Yang di notepad-nya, Mas. Yang apa itu? Caranya pakai apa? Video desain itu. Bagian videonya ya. Oh ya, ya.
Agak rumit sih kalau bikin video. Mungkin saya buat notepad-nya dulu ya, biar kita lihat bareng-bareng. Ini pasti umum ya, nggak perlu apa. Mungkin di sini yang sering terjadi kesalahan. Nanti saya kirim ini ya. Ada yang bingung lagi di sini nggak? Sampai batas yang bagian ayo manajernya aja. Ini yang lainnya ngikutin nggak? Soalnya saya nggak ini ya, belum buat program, jadi cuman menjelaskan sedikit aja. Berarti aman ya? Ini kita masuk program dulu ya. Ini kalau udah masuk program, nanti saya minta lihat program kalian ya. Program pertama mungkin tool-toolnya ini ya saya jelaskan sedikit yang biasa digunakan aja. Untuk yang lain itu variasi dari yang digunain ini aja. Kayak ini kalau ini nambah ke bawah, kalau ini nambah ke atas, gitu aja. Kalau kita lihat, nah ini nambah ke bawah, benar. Ini nambah ke atas. Ini rung-rung itu kayak baris program. Biar nggak bingung, pakai rungnya banyak. Kalau kita ya nggak biasa aja gitu, pakainya satu rung juga. Kalau kuat nggak apa-apa. Untuk yang ini biasa tool-tool ini untuk garis, untuk kayak gini. Ini untuk hapus programnya atau garis-garis juga bisa. Ini yang tadi normally open ya. Kenapa normal open ini? Karena di tengahnya ini nggak ada garis ya. Normally open itu ya kalau ditekan dia hidup, kalau dilepas dia mati. Yang ini normally close. Pertama mungkin kita simulasinya kayak ngidupin biasa saklar biasa gitu ya. Kita pakai normally open sama ini coil ya. Coil banyak sih, bisa berupa lampu, bisa berupa relay, bisa berupa kontaktor. Ini biasanya buat relay sama kontaktor biasanya. Ini sebagai output ya di PLC.
Nah, ini sederhananya mungkin. Tapi ini belum bisa dirani ya, karena belum punya alamat. Mungkin sampai ada yang buat kayak gini, error nggak? Pakainya yang ini, contact. Ini negated contact. Kita pakai yang ini ya, normally open. Sama coil. Aman, Mas. Aman. Untuk address-nya itu, ini continue aja, continue terus. Address-nya itu bisa pakai I. Bisa pakai I. Itu ada di bagian. Nah, ini kan ada nih. Ini digital input, pakainya I. I 0.0, I 0.2. Nah, kita pakai I, udah ada I 0.0. Baru yang ini bagian ini karena ini output. Misalnya kayaknya yang bagian key, bukan O ya, bukan O, output gitu, key 0.0. Ini sama ini nggak terhubung ya, karena ada I sama key. Ada yang biasa kalau buat simulasi nanti bukan I sama key, itu pakai M. Karena dia buat di memori aja, nggak dikeluarkan. Dia bekerja hanya di dalam PLC, bukan dikeluarkan. Kalau jadi kayak di Arduino itu kayak void loop gitu. Jadi dia bekerja di dalam, nggak dikeluarin. Misalnya kita mau menghitung detik atau buat kedipan, itu nggak perlu pakai yang key. Kalau key ini bakal keluar memori. Nah, untuk ini bisa dijalankan. Tapi untuk jalankan ini, yang bagian ini ya, plus simulasi ini, simulator. Nah, kalau udah gini, masuk ke yang ini, tengah. Ini kayak play ini ya, baru oke. Nah, ini kondisinya belum diapa-apain ya. Tapi untuk ini programnya udah jalan. Untuk ngidupinnya yang ini klik. Ini yang ini bagian F1. Nah, ini hidup. Ini mati. Ini program sederhananya. Tapi bukan gini, sebenarnya itu bukan seperti ini. Jadi sebenarnya untuk yang bagian I 0.0 ini kan push button. Itu kalau udah ditekan, dia tekan, kalau nggak ditahan, ininya mati, yang bagian outputnya mati, coilnya mati. Jadi semacam kalau ditekan, dilepas lagi. Sebenarnya gitu push button, bukan ditekan dia hidup. Seperti yang tadi kita lihat di bagian Factory.io ya. Nah, mungkin coba saya lanjutkan yang alamat yang pakai memori ya. Pakai memori ini dia kerjanya di dalamnya. Jadi ini kita pakainya persen M1. Yang ini M karena ini output ya. Kita pakainya biar nggak bingung. Output kita pakai di atas M10 aja gitu. Seperti M11. Ini sama juga jalan. Kita lihat ini, nah jalan ini. Kayak mana kalau alamatnya nggak sesuai? Kita coba. Ini cuma angka yang biasa gitu kan? Cuma nggak pakai alamat. Apa bisa gitu? Kan simulatornya ya loh. Jadi tetap alamatnya harus sesuai. Kalau alamatnya nggak sesuai, kayak perintah-perintah nggak sesuai, itu memang nggak bakal running.
Jadi sebelum masuk ke PLC, dia harus eksekusi dulu bahwa programnya apakah error, apakah enggak. Dari sini mungkin saya mau ngelihat kalian sih, ada yang ngikuti enggak gitu. Ketinggalan jauh, Mas. Mas ini installnya memang lama ya, Mas? Oh, ada yang baru install ya? Ya. Coba yang ketinggalan itu, ketinggalan sampai mana dulu coba? Tadi dari awal itu loh, dari masuk apa namanya? Yang coba saya screen aja mungkin Mas ya. Oke, share screen aja sih. Bagusnya share screen. Saya terlalu cepat atau kayak mana jelasinnya? Enggak Mas, laptopku jadi nge-lag. Dikit tadi Mas. Jadi daripada ketinggalan banyak, ya udah aku stop aja dulu untuk aplikasinya, aku liatin aja dulu nanya Mas. Oke. Oh, di bagian ini ya, Geo. Belum kelihatan. Ini udah bener po Mas, yang 12 ini. Benar itu benar. Atau yang ini? Sebenarnya yang bawah sama yang atas sama. Itu ada Sama. 12X. Oke. Ini di next aja ya mungkin ya. Itu kalau apa, next aja terus. Oke. Masih default. Oke, finish saja. Oh, itu namanya udah ada tadi. Tapi udah bisa kok. Nah, buka di itu tadi. Ayo, manajer aja. Itu pakai klik kanan ya. kanan baru new driver. Ya. Itu pakai Ya. yang TCP/IP. Yang ini. Iya, TCP/IP. Oh, oke. Oke. Udah. Nah, ini IP-nya jangan lupa ya, 127 gitu aja sih. Ingat, dia 127, lainnya 001. 127 27 0.0, 0.0. terakhirnya 1. Di sini 1 ya. Iya, 1. Gini ya Mas. Iya, unit ID-nya pakai 1. Yang mana? Ini. Iya, itu pakai 1. Gini ya. Iya, benar. Sabar Mas. Screenshot dulu. Udah. Berarti udah ini Mas. Itu yang bagian sintaknya yang atas. Sintak. Ini Iya, itu di checklist. checklist. Oke. Oke ya. Cek foto dulu. Udah Mas. Untuk ngubungin ke sini gimana ya Mas? Ini masih kosong banget. Tadi ketinggalan banget. Nah, ini karena tadi saya jelaskan, ini nggak perlu di otak-atik, pakainya yang inaktif aja. Yang paling bawah. Yang mana? Bawah. Inaktif. Dua-duanya inaktif. Gini. Iya, oke. Apply. Itu programming aja. Lambat Mas. Oh iya. Iya. Itu bukan lambat, memang gitu. Terus ini gimana? Programming ya. CCW. Ini ya. Oke. Nah. Di sini yang tadi masih ngelihat saya kan. Ngelihat sih, cuma udah kelewatan gitu loh. Untuk Yang pakai yang ini. Aku Ya, lihat itu dari pakai- sini aja Mas, pakai yang ini. itu diklik Sama aja di depan diklik. lampu doang.
Nah, itu diklik aja bagian normally open tadi. Ya, itu diklik. Ini. Ya, dikali kiri. Nah, baru taruh ke situ. Iya. Sama ini ya tadi ya. Untuk coil. Nah, ya coilnya. Taruh di kiri nggak apa-apa. Biar auto kanan dia. Sini. Kirinya lagi. Nah, kanan. Deketin aja sebelah kanan. Nah, Ini. ya. Ya, oke. Oh ya. Nah, jadi kalau misalnya ditaruh di ujung bisa, Tapi tapi garis lagi ya. buat Nah. kabel lagi, wire-nya itu kita buat. Nah, pen ini pakai alamatnya. Kalau input itu alamatnya I, kalau output alamatnya key. Tapi di address-nya, coba diklik address. Terus. Arah bawah juga. Arah bawah. Ini continue terus aja. Continue. Iya. Continue. Baru coba arah bawah. Arah bawah mana ya, Mas? Di keyboardnya. Nah, itu langsung udah ada komennya. Buat nah, pilih I00, I01, 02 bebas. Ya, Tapi baiknya dari 00. Ah, Nah, udah. itu udah yang outputnya kasih alamat. Berarti sini ya? Iya, itu address. Benar nggak sini? Iya, benar. Ini Itu alamatnya apa? biar nggak bingung langsung arah bawah aja. Itu buat itu bikin aja 00 juga. 00 juga gini. Tapi itu berbeda. Yang ini key input output. Nah, untuk runningnya pakai yang atas plus double itu. Yang di bawah not connected. Di sini. Bukan, coba ke kanan, sudut kanan atas. Yang ini. Nah, ya itu. Nah, Udah, Mas. Yang tengah, yang atas. Itu ada klik Ini. kiri. Ini. Nah, iya itu. Oke. Oke aja, Mas ya. Oke. Dah, ini bisa dijalankan langsung aja. Iya. Nah, itu buat Ya, Mas. ini gambaran. Mas. Oke. Gambaran utama programnya. Tapi ini bukan program yang sebenarnya ya. Iya, Mas. Nggak gitu sebenarnya. Cuman ini buat nyontohin bahwa program ini jalan pakai alamat yang benar. Kalau alamatnya nggak benar, dia nggak bakal jalan. Oh iya, Mas. Baik, Mas. Terima kasih, Mas ya bimbingannya. Oke. Coba yang lain biar ngerti lah. Coba ada yang ini nggak? Share screen, Mas. Oke. Ini, Mas, di sini. Ini kan klik ini. Terus ini gimana, Mas? Itu biar ingat I. Iya aja, ketik I. Nah, itu udah keluar. Ya, itu output. I juga ya, Mas? Itu key. Key. Itu pakai yang key. Ya apa, Mas? Key bebas. Key 00, key 01. Kecuali alamat itu udah dipakai, baru nggak boleh dipakai lagi. Nah, coba Ini udah, Mas. Udah. Terus gimana, Mas, ini cara apa tadi yang ininya Apanya ya? yang kalau di ini di run mau di running yang kanan atas ini kan?
Kemarin siapa buat yang historik pun? Itu berisik loh. Ayo lagi. Mas, mau nanya mas. Boleh. Oke. Ini semuanya harus bisa ya? Mas, ini fungsinya apa mas? Mana? Oh, itu fungsinya kalau klik F1 berarti on, F0 berarti off. Itu tapi di running dulu yang atasnya. Udah mas. Bukan, itu belum yang kiri. Kiri tengah atas. Nah, Ini. baru bisa dipakai. Oke. Nah, itu baru bekerja. Klik. F1. Tapi bukan berarti F1 di keyboard ya. Maksudnya mas? Enggak, itu kan ada F1 sama F0. Bukan berarti kita ngetik mincit di F1 di keyboard. Oh iya. Kan. Itu cuman kayak logika 1 sama logika 0-nya aja. Logika 1 kan on, high. 0 itu low. Ini kan hanya digital. Ya mas. Kasih mas. Oke. Ada yang lagi bermasalah? Izin sertifikat mas. Jadi kayak Boleh. beradaptasi itu berapa ya? Oke, share screen aja. Ini yang sebelah sininya yang sebelah mana ya mas? Tadi ketinggalan suara. Itu yang Ini ya mas. coil kanan. Nah, kiri. Yang kayak Ini ya mas. dalam kurung. Ya, dalam kanannya. Oh ini Coil. ya mas. Coil ya. Ini ya mas. Iya. Ingat ya, coil itu output ya. Ini Apa letaknya semua di sini ya mas. itu di situ boleh, coba taruh di situ aja. Nah, Langsung nyambung gini ya. bisa nyambung. Alamatnya pakai I sama Q. Yang ini iya mas. Itu I. Yang 0 ini ya mas. Iya 0. Kayak kita itu aja. Output pakai Q. Ini sebagai contohnya aja ya mas. Itu alamat. Ini alamat yang sebenarnya ya, bukan alamat simulasi. Ini Alamat langsung sebenarnya di di run aja ya mas. Ya, di running aja. Mungkin habis ini saya contohin program yang ini ya, yang biasa dipakai. Sama ini ya mas. Oke, iya. Ini udah selesai mas. Nah, udah. Baru di bagian itu di running coba. Di kiri. Yang bagian. Nah, itu. Normally open-nya tadi. Di button-nya nih. Yang ya alamat Oh ini ya mas. 00. Ya. Itu di itu aja. Di F itu kan ada F1 di bawah F1. F1 itu. Tekan aja F1-nya. Nah, baru matinya F0. Oke. Tadi ya mas. Oke. Nah, ini saya sharekin dulu ya. Mungkin habis saya sharekin baru ke kalian lagi. Biar lebih jelas gambarannya. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan mas. Nah, ini program save. Biasanya memang kayak save holding ya. Save holding itu biasa pakai program running motor biasa. Jadi tombolnya ditekan aja, nggak perlu ditahan, dia udah hidup. Untuk matinya pakai stop. Banyak ada yang bilang ini program doll atau save holding itu. Program pertamanya ini kita bikin
Nah, ini yang di bawah PB start nih pakai alamat motor. Boleh gitu. Jadi kita pakai alamatnya motor Ki 0.0. Kenapa kayak gitu? Mungkin nanti kita contohkan. Ini biasa yang dipakai ya. Boleh gini, boleh juga gini. Biasanya di rangkaian panel biasa gitu. Mungkin yang anak SMK mungkin yang anak SMK programnya kayak gini kan biasanya. Saya dulu juga Iya, SMK. Mas. Betul, Mas. Soalnya dulu SMK juga itu bebas ya untuk pakai kayak gini atau pakai kayak gini. Itu kembali ke orangnya masing-masing. Nah, kalau dia nyaman di sini atau sini, ya silakan gitu. Kalau ini biasanya di sebelum stop ini ada emergency. Emergency itu biasanya punya punya 4 pin. Itu biasanya yang sepasangnya itu ada normally close, yang satu ada normally open. Yang normally opennya itu buat indikator emergency aja. Saat ditekan itu ada lampu yang hidup. Biasanya pakai program kayak gini ya. Ini safe holding ya. Jadi dia menyaklar dirinya sendiri gitu. Jadi kan kalau kita tekan yang bagian ini kita tekan, baru kita lepas, harusnya ini mati ya. Karena ini juga normally open, harusnya ini mati. Tapi karena ini ada terhubung ke sini, saat ini hidup, dia ini harus terhubung. Jadi safe holding berarti dia menghidupkan dirinya sendiri gitu. Dirinya sendirilah yang hidupin ini, yang pakai saklar. Kita simulasiin dulu. Nanti buat kalau saya ya setiap program itu nggak ngaruh, mau programnya beda pun ya nggak apa-apa. Setidaknya output, karena memang untuk bagian program kayak gini nggak sama. Mau dibikin pakai satu rung 0 juga nggak apa-apa. Cuman biasanya itu bikin bingung. Nah ini ya kita lihat. Ini kan terhubung ini tadi normally close. Kalau kita misalnya klik F1, ini hidup. Kalau kita matiin, nah ini tetap hidup. Ini kita matiin juga mau beberapa kali juga tetap hidup. Padahal ini udah terputus. Tapi ini terhubung. Ini kok bisa terhubung sih gitu? Karena ini tuh ada hubungannya ke sini. Kayak mana biar ini mati gitu. Ini kita hidupkan. Baru kita matiin lagi. Nah, ini baru mati. Ini rangkaian biasa kayak motor-motor. Satu motor ngidupin satu motor gitu. Misalnya pakai ini kontrolnya. Jadi nggak pakai saklar. Karena kalau saklar ya saklarnya kebakar. Ini kemana sih? Ini ke motor. Bukan, ini bukan ke motor. Ini biasanya ke kontaktor. Mungkin nanti di industri teori kalian belajar apa itu kontaktor, relay, sensor gitu. Nanti soalnya di sini juga membahas itu juga. Nah, untuk program kedua ini beda ya, tampilannya beda. Tapi untuk cara kerja sama. Kita klik gini,
baru kita matiin. Ini tetap hidup, tapi matiinnya di sini. Nah, tapi ini bisa hidup nggak? Nggak bisa, karena ini belum disambungin lagi. Ini gambaran yang benarnya gitu. Tadi tuh bukan nggak benar, cuman untuk alamatnya aja. Alamat yang sebenarnya dari PLC-nya. Sama alamat memori. Karena kita ini bukan pakai alamat memori, ini pakai alamat PLC yang sebenarnya. Nah, mungkin ini kita selesainya jam 17.40 ya. Sekitar 8 menit lagi. Mungkin yang masih bingung, coba tanyain deh. Biar materi selanjutnya kita enak gitu. Semuanya ngerti. Ada yang masih bingung coba? Yuk sama Izin lain. bertanya Mas, Oke. untuk yang factory IO ini ya Mas ya, Ya. itu operasinya itu untuk apa aja ya Mas? Faktor AI operasinya untuk apa maksudnya? Yang apa namanya, untuk tipe yang bisa gunainnya tadi ketinggalan soalnya Mas. Oh, itu belum Belum saya ya, Mas? simulasikan. Oh, Belum. simulasi ya Mas. Belum. Saya cuma nunjukin softwarenya aja. Softwarenya ya. Softwarenya. Ya, tool-toolnya gitu. Berarti belum masuk ya Mas, belum dioperasi. Belum. Oh, berarti baru ini aja ya Mas ya. Iya, belum. Intinya tahu program di bagian ekostrukturnya dulu. Iya, soalnya kan agak apa ini ya, ada mengoperasinya. Oh. Itu dulu nggak apa-apa. Yang penting tahu itu aja, tahu program ekostrukturnya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi coba. Ini saya ini ya, kalau mau juga manggil-manggil satu-satu sih. Kalian pertama itu harus tahu ladder diagramnya dulu sih. Baru masuk ke bagian video sama factory IO-nya. Karena kalau saya jalani factory IO dulu, itu nggak bakal bisa sih. Soalnya factory IO harus jalan melalui ekostrukturnya sama video. Video programnya jalan karena ekostruktur. Bagian PLC. Itu semuanya tiga-tiganya berhubungan ya. PLC, HMI sama simulasi. Factory IO itu bisa dibilang hardware langsung lah gitu. Kalau di dunia nyatanya. Video ya memang biasanya pakai video HMI. Operator-operator PLC biasanya pakai HMI juga. Tapi banyak jenis HMI-nya ya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini saya ada sedikit trouble. Problemnya di mana? Halo. Di run-nya itu Mas, gak bisa di run dari tadi, aku coba. Saya sharekin aja Mas. Oke, sharekin aja. Nah, Kalau banyak yang tanya kan enak. Nah, tidak bisa itu Mas, Ini belum kelihatan soalnya. Tidak ada koneksi. Jaringan itu. Belum ada. Mungkin tunggu. Ini jaringan. Nah, ini udah kelihatan udah. Siap. Ini di runnya nggak bisa diklik loh Mas. Itu yang di properties masih X loh. Coba. Sebentar. Oh iya. Di sini ya Mas. Ya, benar. Sebentar. Oh, ternyata di sini. Oke, langsung ke programming aja. Oke, bisa. Nggak perlu malu ya tanya. Ya Mas. Pokoknya Terima kasih Mas. Oke, harapannya kalian bisa semua sih.
Mungkin aku mau tanya lagi yang lain kayak mana? Ada yang masih bingung nggak? Ini nggak ada ya. Mungkin banyak yang beranggapan bahwa saya harus lemah, saya harus kuat gitu. Saya harus lemah, harus ya untuk apa fokus ke sini gitu. Harusnya yang harus kuat aja yang ke sini. Enggak ya. Ini dasar dari semuanya ya. Maksudnya mau harus kuat, mau harus lemah, ini harus ngerti. Jadi nggak ada kayak saya harus kuat kok, saya harus lemah kok. Tapi ini harus dipelajari. Sebelum saya kuliah, saya dulu kerja di perusahaan industri ya, di swasta di Bekasi. Sebelum kuliah saya kerja. Jadi gambarannya ya tetap mau harus kuat, harus lemah, ya dipelajari. Makanya ini nggak masuk ke konsentrasi. Itu semua. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Nggak perlu takut ya. Kalau yang device-nya ya belum ada atau ada problem, cerita aja. Jangan maksudnya saya nanti kasih apa gitu soal malah beralasan lagi gitu. Device saya rusak, device saya belum install gitu. Kenapa nggak kemarin dibilang gitu? Mana ada lagi nggak? Santai aja ya sama saya. Saya juga sama aja kok sama kalian, masih mahasiswa. Oke, nggak ada ya? Mas. Oke. Kalau yang devisnya ya kurang inilah, kurang apa? Yang Kurang support. agak susah gitu loh. Buka satu aja agak susah tuh, gimana itu? Nah, Dan aku minjem juga sih. kan gini, itu program itu dijalankan berat kalau dijalankan gitu. Jadi jalankan satu coba, kayak kalau video nggak bisa dijalankan, jalankan dulu yang ekostruktur aja, yang video nanti dulu ya, karena ekostruktur itu kita belajar di situ ya, kebanyakan di situ, itu di bagian leader diagramnya. Tapi kalau bagian yang ekostruktur mungkin nggak berat-berat amat sih, santai-santai aja lah gitu. Soalnya sebelumnya saya juga pernah belajar ini kan, memang agak berat sih. Tapi Berarti diusahakan belajarnya di ekostruktur itu ya. itu program utamanya memang di situ gitu. Lebih banyak di situlah gitu. Tapi bisa diusahakan nggak ya support bisa pakai 3 aplikasi itu kan? Jangan Satu aja ketinggalan berat. gitu. Satu aja berat, Mas. Ini aja Ya, saya lah. Iya gimana ya? Saya bukan maksakan gitu loh. Tapi itu kan juga demi kalian. Jangan sampai tertinggal lah teman-temannya bisa. Saya sendiri nggak bisa gitu. Iya, Mas, paling minjem sama teman, Mas. Oke. Kalau ada yang ini masih bingung, japri aja nggak apa-apa. Saya di grup ntar saya jawab. Mungkin perkuliahan hari ini cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke Pak Wira. Oke, terima kasih Mas Fredrik. Jadi tadi kayaknya sudah cukup banyak yang dikasih ya. Harapannya bahwa ketiga software tadi udah terinstall, itu harapannya untuk pertemuan kali ini. Dan untuk beberapa mahasiswa yang masih bermasalah nggak apa-apa ya, nanti diusahakan. Soalnya ini untuk apa namanya, ilmu-ilmu praktis seperti ini juga penting ya untuk menghadapi dunia kerja. Ya Mas Fredrik udah pernah kerja jadi tahu ya bagaimana pentingnya ilmu-ilmu praktis seperti ini gitu ya. Jadi
diusahakan bagaimana caranya supaya bisa menguasai paling tidak PLC-nya. Oke, itu saja. Silakan untuk minggu depan, saya harap kita sudah masuk materi ya, Mas Fredrik. Paling enggak materi, nanti memang kita akan sesuaikan dengan teori, makanya bagus tadi ya Mas Fredrik nanya sudah sampai mana. Soalnya dosennya kebetulan bukan saya nggak ngajar teori, saya cuma ngajar praktik kelas 3. Jadi saya harapkan kalian bisa koordinasi tentang teorinya. Maksudnya kita sampai sini teorinya kita sesuaikan. Tapi apakah bisa jalan sendiri? Menurutku bisa saja. Nanti yang penting dasarnya bagus. Mas Fredrik nanti kasih dasar-dasarnya, kita kasih materi di awal, kemudian baru masuk ke praktik gitu ya. Yang praktis ya, ilmu praktis. Kalau teori kan lebih dalam biasanya. Oke, itu saja karena waktunya bentar lagi maghrib. Jadi untuk sore mungkin kadang nggak sampai jam 18 tergantung maghribnya ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh.